Jadi ada 3 yang beri kesaksian, Bro, yaitu roh dan air dan darah. Ya, diterangkan di ayat 6-nya itu. Itu air baptisannya, darah kematiannya, dan roh Allah yang memberi kesaksian bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi tidak ada urusan dengan doktrin Allah Tritunggal, satu Allah dengan 3 kepribadian. Silakan, Pak. Ya, jadi saya tambahkan tadi, saya tegaskan ya, ayat 7 ini memang tambahan di abad ke-17, tahun 1600 sekian, 1650-an oleh Erasmus. Jadi dulunya nggak ada. Bahkan di dalam ceritanya pun Isaac Newton pun mau komplain nggak bisa karena takut. Dan banyak sekali yang tidak berani komplain karena zaman itu berani komplain gereja dipenggal. Ya, jadi kita harus akui hal-hal seperti ini, dogma-dogma yang seperti ini mengerikan sekali. Ketika kita melawan dogma, artinya nyawa taruhannya. Inilah sedang saya sosialisasikan kepada masyarakat Kristen Indonesia, karena di dalam tahun-tahun mendatang Anda akan menjadi mayoritas. Ya, Islam sudah banyak ditinggalkan dan Anda menjadi mayoritas, dan saya menyuarakan kenabian, hati-hati ketika Anda menuhankan dogma lebih dari Alkitab yang tertulis, dan Anda berkata bahwa dogma itu dari Alkitab. Enggak, dogma itu berbeda dengan Alkitab. Betul. Ya, dogma, kita punya dogma, karena saya punya dogma, Pak Tewu punya dogma, kita semua ada dogma. Namun ketika kita berbenturan, kita harus sama-sama kembali ke Alkitab, dan kita biarkan Alkitab itu yang menguji dogma kita. Karena itu ketika kita lebih mengutamakan dogma kita daripada yang tertulis, maka itu kan jadi bahaya sekali. Ya, seperti ini. Kenapa ayat ini dibiarkan? Karena waktu itu nggak ada yang berani. Tetapi setelah Martin Luther itu populer, pengikutnya mulai banyak, maka ayat ini kemudian mulai digugat. Ya, jadi setelah itu mulai digugat. Bahkan ketika kemunculan teolog-teolog liberal lebih berani lagi, seluruh Alkitab digugat. Namun ternyata perjanjian lama lolos dari gugatan teolog liberal dan masuklah dalam perjanjian baru. Nah, sekarang perjanjian baru digugat, salah satunya adalah Bart Ehrman. Dan salah satu penggugat itu adalah yang digugat adalah konsep-konsep Trinitas. Karena di dalam era liberalisme ini, Trinitas ini kembali digugat. Orang-orang sudah mulai berani. Kalau dulu, kenapa selama ratusan tahun nggak berani yang berani gugat? Karena bisa dipenggal kalau yang berani menggugat Trinitas. Oke, silakan Pak Bahtiar Simatupang. Silakan, Pak. Shalom, selamat malam. Shalom, Pak. Pendeta Joshua Tewu dan Pak Paul. Horas, Horas. Saya ini latar belakangnya bidang hukum, Pak, pengacara. Ini ada satu yang kemarin itu yang boleh dibilang maki-maki saya itu mengenai Wahyu 1 ayat 1. Nah, jadi kalau kita berbicara seperti ini, Pak, kita mesti lihat sebenarnya keseluruhan kitab Wahyu. Bahwa sebenarnya ini berbicara tentang Yesus diperlihatkan, ditampilkan sebagai anak manusia yang menebus manusia dari ancaman kematian karena dosa itu, sehingga yang merupakan pemberi mandat atau Bapak istilah tadi pemberi wahyu itu adalah Allah, Bapa. Ya, ini mesti dijelaskan, Bapa itu apakah sebutan manusia terhadap Allah, kapan manusia mulai menyebut Allah itu Bapa, atau Allah yang memperkenalkan dirinya sebagai Bapa. Ya, tidak ada manusia yang menggelari dia Bapa, sang pencipta itu, tapi dialah yang memperkenalkan dirinya sebagai Bapa. Karena dari dialah semua berasal, Pak Bahtiar. Itu sebabnya pola penebusan terhadap manusia berdosa dengan jalan datang dalam rupa manusia. Ini konsep yang lahir dari Bapa. Makanya dia waktu manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa, Pak Bahtiar, di Taman Eden itu, Allah berjanji langsung berfirman, berkata bahwa akan ada penebus, manusia akan diselamatkan dengan mempercayai penebus yang dijanjikan yang akan datang. Ini adalah konsep yang lahir dari Allah sendiri. Inilah firman janji yang diberikan kepada manusia ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, firman ini kemudian menjadi daging, menjadi manusia. Artinya firman janji Allah ini bermanifestasi di dalam Yesus Kristus, Sang Anak Allah.
Jadi anak Allah ini Pak, ini sebenarnya untuk menerangkan keberadaan Sang Pencipta dalam keadaannya sebagai manusia Pak. Disebut anak Allah, sekali lagi jangan dibalik, jangan Allah anak Allah gitu loh. Nah, kemudian kalau kita bicara wahyu, waktu dibuka, inilah wahyu Yesus Kristus. Penyingkapan rahasia. Kalau wahyu itu dari kata apokalipsis, apokaliptus itu penyingkapan rahasia tentang Yesus Kristus. Artinya begini Pak, ini berkaitan dengan Matius 16 ayat 16 sampai 18 ketika Yesus bertanya, menurut kata orang siapakah anak manusia itu? Ya, ada yang berkata Elia, ada yang berkata salah satu dari nabi yang akan datang dan sebagainya. Banyak sekali komentar orang ketika itu. Lalu Yesus tanya kepada mereka, menurut katamu siapakah anak manusia ini? Ya. Lalu kemudian yang lain mungkin rasul-rasul diam, tapi Petrus yang menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya. Sebenarnya pengakuan Petrus nggak ada artinya apa-apa kalau tidak dikonfirmasi oleh Yesus. Maka jawab Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Ini yang disebut pewahyuan, penyingkapan rahasia. Maka untuk mengerti ayat ini Pak, kita masuk lari ke ayat 8-nya. Ayat 8, Wahyu 1 ayat 8 itu bilang begini, Aku adalah Alfa dan Omega. Ya, aku adalah Alfa dan Omega. Firman siapa ini Pak? Ya, ini firman Tuhan Allah dikatakan. Ya, aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ini semua atribusi-atribusi yang tidak mungkin manusia manapun kenakan, apakah dia utusan Allah, Rasulullah, Nabi Allah, hamba Allah, apapun predikatnya, kalau dia mau pakai predikat yang maha kuasa, Tuhan Allah, itu terkutuk orang seperti itu. Jadi ayat 8 ini diteguhkan lagi di ayat 17 dan 18-nya. Ayat 17 berkata begini, ketika aku melihat dia, kata Yohanes, tersungkurlah aku di depan kakinya. Ketika dia melihat Yesus ya, ada yang bilang begini, itu bukan Yesus Pak yang dilihat, tapi Allah. Ini bodoh lagi nih teologi begini nih. Karena Allah itu tidak ada yang bisa, belum ada yang pernah melihat Allah. Dalam keadaannya sebagai roh, dia invisible. Dalam keadaannya sebagai humanis, antropos, dia bisa visible. Jadi yang dilihat ini adalah Yesus. Ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Alfa Omega tadi yang di ayat 8. Dan yang hidup. Nah, coba perhatikan bahasa selanjutnya. Aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kalau orang nggak mengerti bahasa ini, Pak, nggak baca Alkitab secara keseluruhan, mereka akan tertawa seperti teman-teman Islam ketawa. Masa Tuhan bisa mati? Enggak, Tuhan katanya pernah mati. Allahnya orang Kristen pernah mati. Dia nggak tahu bahwa yang dimaksud adalah Yesus, Allah yang datang dalam rupa manusia, yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia, yang mengemban tugas sebagai Sang Mesias, Sang Kristus, sebagai juru selamat tunggal seluruh umat manusia. Nah, sama dengan bahasanya Paulus, Pak Bahtiar, di dalam 1 Korintus itu, ayat 11, ayat 25 dan seterusnya. Ya, Paulus bilang begini, setiap kali kita melakukan perjamuan Tuhan ini, makan roti dan minum anggur untuk memperingati tubuh dan darah Kristus yang sudah terpecah-pecah, yang sudah tercurah buat penebusan, ya. Itu dia katakan begini, setiap kali kita melakukannya, kita mengingat kematian Tuhan. Nah, coba lihat, istilah yang dipakai Paulus itu kematian Tuhan yang mengundang cemooh. Masa Tuhan mati? Padahal yang dimaksud bahwa ini bicara tentang waktu Tuhan jadi manusia, seperti dalam kitab Wahyu. Ketika dia ada dalam keadaannya sebagai manusia, Filipi 2 ayat 5 mulai. Filipi 2.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, terus ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam keadaannya sebagai manusia, ayat 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, bukan sebagai Allah dia mati, Pak. Orang tahu bahwa yang dimaksud itu adalah Tuhan yang jadi manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah mati. Dia pernah mati, tapi bangkit lagi. Jadi ini ayat-ayat Alkitab satu dengan yang lain tidak ada yang tubrukan, Pak. Kalau kita mengklaim sebuah kebenaran dari Alkitab, mestinya kebenaran yang Alkitabiah itu tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat lain yang ada di dalam Alkitab itu sendiri. Mau lihatnya, Mamang? Tuhan berkati. Oke, Pak Paul. Oke, karena kita punya waktu cuma tinggal 10 menit lagi, minta maaf Pak Bahtiar, saya supaya langsung to the point. Jadi kesalahan konsep Trinitas ini di mana, Pak Pastor Yesua, Pastor Tewu? Kesalahan konsep Trinitas. Kalau dalam konteks dia menjadi produk teologi untuk berapologet di zamannya, ya, di Samsu yang saya bilang abad 2, 3, 4 itu, Pak, nggak ada masalah, itu masih relevan. Tapi ketika itu dipaksakan untuk diberlakukan di abad 21 ini, yang tantangan teologinya, tantangan apologetiknya sudah berbeda, sudah nggak relevan lagi. Makanya saya bilang, nggak usah dipaksakan lagi. Kembali aja kepada istilah-istilah yang tersurat, yang ada di Alkitab. Supaya kita bisa menerangkan kepada mereka, supaya mereka tidak salah paham begitu. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu saya bisa buktikan bahwa Yesus itu Allah sendiri, Tuhan sendiri. Kalau kita mau lanjut lagi dalam sesi pembahasan yang lebih detail, saya akan siap, Pak Paul. Kita akan bahas yang lebih detail, karena kita belum sampai masuk ke yang topik oneness-nya, tapi kita sudah tahu di mana perbedaannya adalah satu, di istilah-istilah terminologi yang tidak biblikal, yang diciptakan sendiri oleh teolog-teolog pasca para rasul, atau yang terutama di era pasca tahun 325. Nah, semua istilah-istilah itu yang kemudian menjadi rancu bagi kita semua, dan istilah-istilah itu yang mengacaukan justru di gereja itu sendiri. Nah, itulah, jadi kalau ada orang bisa berkata, saya sudah tahu tentang Allah segalanya tentang Allah, saya bilang itu omong kosong. Justru itulah, jangan-jangan dialah penyesat itu. Sebab Allah yang maha besar, kalau ada Allah yang Anda klaim, yang maha besar itu bisa Anda konsep dengan pikiran Anda, maka nggak nyampe 10 tahun Anda akan ciptakan Allah itu. Sama seperti di Islam, mereka mengklaim, mereka finish dengan konsep Allahnya sebuah zat, maka selesai. Maka dia ciptakanlah Allah itu adalah seperti konsepnya dia. Nah, maka itu Yesus Kristus dengan jelas mengatakan bahwa Allah adalah roh. Nah, jadi seperti apa roh itu? Yang tahu roh hanya roh. Sehingga kita nggak bisa ciptakan. Bagaimana kita menciptakan roh? Sebab roh itu sendiri nggak bisa diciptakan. Ya, roh, tidak ada kata poieo atau bara buat roh. Ya, karena roh itu dibentuk, bukan diciptakan. Itu ada nanti saudara lihat di tubuh, jiwa, dan roh. Pembahasan saya, YouTube saya, tubuh, jiwa, dan roh. Jadi intinya adalah, dari topik hari ini adalah, ayo kita tinggalkan semua kata-kata yang menyakitkan, bilang sesat, bidat. Karena dulu yang mereka sebut, yang hari ini menyebut orang lain bidat, mereka pun dulu disebut bidat, ya, oleh orang yang lain. Jadi hati-hati. Ya, jadi Anda jangan terus bertengkar ya dengan dogma yang berkata bahwa dogma Anda paling benar. Enggak. Kalau saya lebih memilih, saya akan percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, seperti itu dalam Roma 10 ayat 9. Ya. Dan saya mulai memberitakan Injil dengan itu dan membiarkan orang-orang yang saya injili mengalami Tuhan dan mengenal Tuhannya sendiri.
Yang mana yang lebih penting ketika Anda bertahan dengan trinitasmu, dengan dogmamu, atau unitarianmu, atau dengan Yesus only-mu, atau dengan oneness-mu, atau Anda lebih penting Anda berjumpa dengan Tuhan Yesus dan Anda dirubahkan tanpa Anda pusing dengan itu. Kalau dasarnya sudah salah, ya salah semua. Nah, dasarnya ya Yesus Kristus, bukan Trinitas. Ya, karena Trinitas pun sebuah hasil tafsir juga. Anda mau debat seperti apa? Apakah orang-orang Islam di Indonesia akan dimenangkan dengan berbagai macam perdebatan? Enggak. Yang nonton yang dimenangkan. Yang nonton perdebatan itu. Saya berdebat dengan banyak orang Islam selama 6-7 tahun, dan nggak ada satupun yang face-to-face dengan saya itu yang dimenangkan. Tapi yang nonton tiba-tiba inbox ke Facebook saya. Yang nonton tiba-tiba email saya. Dan saya banyak ratusan orang saya baptis. Orang inbox saya di Facebook. Nah, bagaimana dengan Anda yang bercokol dengan dogma dan doktrin yang hebat-hebat itu? Berapa banyak yang Anda sudah baptis di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang kita kenal namanya Yesus Kristus. Ya,